Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini eh, Ibu akan menjelaskan pembelajaran secara daring, yaitu jadwal kelas 8 bab 1. Sebelum ke bab 1 penyampaian materi, Ibu akan mengantarkan dulu kata-kata pengantar agar kalian itu memahami apa yang akan Ibu sampaikan ya. Bahwa manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Sudah kebayangkan? Manusia, hewan. Ini sama-sama bisa berjalan dan menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Terlihat kan cara jalan, kemudian berlari, kemudian terbang, terlihat ya. Namun ini bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Nah, gerak pada tumbuhan ini kalian bisa ngebayangin enggak? Nah, bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, ini di sini akan menjelaskan tentang bahwa bab 1 gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, sini akan menjelaskan tentang tumbuhan dulu ya, gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya itu mempelajari gerak pada tumbuhan. Ini ya. Kemudian istilah pentingnya juga ada tentang gerak. Gerak harus tahu nih pengertian dari gerak, yaitu perubahan tempat atau kedudukan dari gerak ya. Namanya gerak gitu. Kemudian kalau rangsang itu suatu hal yang datang dari lingkungan yang dapat menyebabkan respon sehingga akan terjadi namanya tingkah laku ini. Ada inersia, elastisitas, dan tegangan permukaan dan lain-lain ya. Ini akan sering keluar yang ini di dalam materi tentang gerakan pada tumbuhan. Oke. Kalian tahu tumbuhan putri malu? Nah, ini pernah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apa rangsangan daun putri malu hanya berupa sentuhan saja? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Nah, ini nanti akan dijelaskan dan akan menghasilkan kesimpulan seperti ini ya. Tapi sebelum ke kesimpulan, Ibu jelaskan satu-satu dari mulai bahwa gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 ya. Oke, kemudian ada gerak higroskopis, ada gerak esionom dan endonom. Kemudian gerak endonom dulu ya, gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena diduga rangsangan gerak endonom ini berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, dari dalam ya, dari dalam selnya. Nah, ini adalah gerak rotasi sitoplasma, ini bagian dari sel ya. Dari sel apa ini? Dari daun hidrilla namanya. Kemudian ini adalah gerak rotasi sitoplasma, yaitu gerakan memutar, yang dilakukan oleh sitoplasma di dalam sel daun hidrilla ini. Gerak rotasi sitoplasma ini merupakan salah satu contoh gerak endonom ya, karena gerak akibat ini rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri ya, sehingga dinamakan dengan endo itu di dalam ya, endonom. Kemudian ada higroskopis, yaitu gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Ibu kasih contoh 4 ya.
bahwa contoh salah satunya yaitu satu, pecahnya kulit polong-polongan. Nah, ini adalah kacang hijau. Kacang hijau telah tua dan buahnya mengalami kekeringan, yakni kulit buah akan pecah. Biji pada kacang akan kemudian terpental keluar. Nah, ini ya, terpental keluar. Hal ini membantu juga untuk menebarkan bibit secara alami ya, keluar sendiri. Ini karena adanya kekurangan air sehingga terpental sendiri. Kemudian yang kedua itu kembang merak. Ini contoh dari kembang merak. Saat buah kembang merak muda berwarna hijau dan saat mulai tua berwarna hitam, bagian kulit kemudian mengeras. Dan jika kehilangan air, yang akan terjadi adalah muncul bunyi. Kadar air pada saat buah mulai menua akan cenderung menurun. Hal tersebut yang menyebabkan buah kemudian mengelupas dan mengeluarkan biji-bijinya. Lanjut, yaitu buncis. Nah, sama ini juga saat buncis menua, kulit buncis akan mengalami pengerasan pada bagian kulit. Semakin keras kulit, maka semakin menurunnya kadar air pada buncis. Hal tersebut terjadi karena proses fisiologisnya ya, yang terjadi secara alami. Kemudian kulit buncis yang keras akan semakin mencapai titik jenuh, tidak mampu lagi menjaga biji-biji buncis ini. Nah, sehingga butir-butir biji buncis ini akan keluar sendiri. Kemudian kotak spora ya, pada lumut ya. Pada tumbuhan paku dan lumut menggunakan spora. Sporangium merupakan tempat spora. Gerak higroskopis yang terjadi tidak berasal dari pengaruhi rangsangan luar. Hal ini terjadi karena perubahan kadar air di dalamnya. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Pada saat kondisi ini akan menjadikan kantung yang memiliki kondisi sangat kering pada kulit kotak spora mengalami pecah sehingga spora menebar keluar. Baik, ini gerak higroskopis ya. Masuk ke gerak bagian dari esionom. Apa sih esionom ini? Adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Kalau tadi dari dalam, kalau ini adalah dari luar. Itu ada cahaya, ada gerak karena sentuhan, ada gerak karena suhu, ada gerak karena air, ada gerak karena gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Ini akan dijelaskan. Sedikitnya ada gerakan nasti, ada tropisme, dan gerakan taksis. Ada 3 bagian. Masuk dulu ke gerakan nasti. Gerakan nasti ini adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak yang tidak dipengaruhi datangnya rangsang berarti dari luar, dan tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Biar jelas bagaimana sih maksudnya. Itu satu gerak namanya seismonasti atau tigmonasti. Nah, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan tekanan akibat adanya sentuhan atau getaran. Oke, tadi sudah di awal contohkan bahwa disentuh akan menutup, ini namanya putri malu. Ternyata putri malu ini adalah termasuk seismonasti atau tigmonasti. Kemudian ada niktinasti.
Gerak niktinasti merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan berubahnya tekanan akibat adanya perubahan siang dan malam. Pada saat terjadinya gerakan tersebut, temperatur juga mengalami penurunan sehingga mempengaruhi persendian daun dan tekanan turgornya berkurang. Akibatnya, daun-daun ini menutup. Contohnya niktinasti, yaitu daun petai Cina yang menutup saat malam. Nih ya, petai Cina tadi. Kemudian ada haptonasti. Oke, gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada sejenis tumbuhan perangkap lalat, jika ada lalat yang menyentuh bagian dalam daun, nah ini, maka daun akan merespon dengan menutup dan lalat terperangkap di dalamnya ya. Ini namanya Venus yang menangkap serangga, tumbuhan Venus. Kemudian ada fotonasti. Fotonasti adalah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, yaitu disebabkan oleh rangsangan cahaya ya. Contohnya bunga pukul 4. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa, nama latinnya, yang mekar di sore hari dan mekarnya bunga morning glory pada pagi hari ini ya. Pokoknya di waktu-waktu tertentu ya. Kalau pagi hari nutup, kalau sore hari buka, ini akibat dari fotonasti atau disebabkan oleh rangsangan cahaya. Kemudian yang kelima yaitu nasti kompleks. Gerakan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Contohnya adalah gerakan membuka dan menutupnya sel stomata. Mana stomatanya yang ini? Ini pada daun ya. Stomata pada daun. Gerakan ini dipengaruhi oleh cahaya, zat kimia, panas, dan air sehingga gerakan tersebut dapat dikatakan sebagai fotonasti, kemonasti, termonasti, hidronasti. Nah ini kenapa disebut nasti kompleks? Karena ini semuanya pengaruh gerak ini terjadi karena beberapa pengaruh baik dari air, matahari, dan lain-lain sehingga disebut dengan kompleks ya, banyak. Kemudian ada tropisme. Tropisme yaitu gerak tumbuhan secara akibat pengaruh rangsangan dari luar. Kemudian arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya arah rangsang. Kalau tadi gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar sama, tapi arah geraknya itu kalau ini dipengaruhi datangnya arah rangsang. Kalau tadi nasti tidak dipengaruhi oleh arahnya, kalau ini dipengaruhi. Nah, ini ada yang namanya fototropisme. Fototropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya, foto ya, foto cahaya. Gerak fototropisme disebut juga dengan heliotropisme. Fototropisme dibagi menjadi dua, yaitu ada positif dan negatif. Positif ini adalah gerak tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya. Sedangkan yang negatif yaitu menjauhi. Nah, ini daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Kemudian geotropisme. Geotropisme. Gerak geotropisme adalah arah gerak tumbuhan atau akar dan batang
yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerak geotropisme disebut juga gravitropisme. Gravitasi bumi itu ke bawah, akarnya selalu arah ke bawah, geotropisme. Kemudian stigmotropisme adalah melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Contohnya ini ya, sulur ini semakin ke atas, ini namanya stigmotropisme ya. Kemudian stigmotropisme sudah. Yang keempat yaitu gerak akar menuju tempat yang berair. Ya, jelas ini pada tahu ya bahwa akar ini akan secara gravitasi bumi ke dalam tanah, dan di dalam tanah ini akan mencari arah-arah dari pergerakan akar ini, akan mencari air ya, yang banyak air, yang tanahnya subur, itu paling senang akan mencari air di dalam tanah. Kemudian ada terakhir yaitu gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Kemudian arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Gerak taksis ini dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi pergerakan pada tumbuhan ya. Di dalamnya arah pergerakan juga ditentukan dengan arah datangnya cahaya. Jika pergerakan yang terjadi sesuai dengan arah datangnya gerak, maka disebut dengan fototaksis positif. Yang negatif terjadi akan menghasilkan pergerakan berlawanan. Nah, ini contoh fototaksis sebelum disinari. Gerak pindah organel kloroplas ya, ini kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan ya, kemudian akan pindah setelah disinari pergerakan. Ini berdasarkan fototaksis. Kemudian yaitu gerak kemotaksis yang kedua, pergerakan yang terjadi karena rangsangan dari bagian luar tubuh. Arah gerak yang terjadi mengikuti arah gerak rangsang. Pergerakan kemotaksis yang sesuai dengan arah rangsangan maka disebut dengan kemotaksis positif. Pada rangsangan kemotaksis negatif maka terjadi adalah pergerakan berlawanan. Berikut adalah contohnya, yaitu contohnya sel sperma menuju sel telur. Dijelaskan bahwa pada sel gamet jantan akan terjadi pergerakan yang menuju ke arah gamet betina, yaitu pasti ya. Makanya terjadi pembuahan karena sel jantan ini akan tetap bertemu dengan betina sel telur. Arah pergerakannya yang dinamakan dengan spermatozoid mendekati sel ovum. Spermatozoid akan menuju zat gula dan protein. Sperma memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan sel ovumnya. Sperma ini akan bergerak dengan sesuai ke arah rangsang. Hal tersebut akan menyebabkan sperma bergerak secara positif, yaitu membuat sperma bertemu ovum, kemudian melakukan fertilisasi dengan baik. Nah, ini secara sepintas seperti itu ya, bahwa salah satu contoh kemotaksis ini adalah gerakan sperma menuju sel telur. Kelas
kelas selanjutnya nanti akan lebih jelas lagi tentang reproduksi ini ya. Nah, ini adalah semua merupakan gerak tubuh tumbuhan. Sudah ya. Jadi ada tugas akhir atau kuis ya. Sebetulnya bukan kuis tapi tugas ya di rumah buat kelas 8. Silahkan di sini amati tanaman yang ada sekitar kamu. Temukan 10 tanaman yang berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tanaman tersebut. Nah, laporkan hasil temuannya ke gurumu. Sini buat tabel, yaitu dari mulai nomor, kemudian nama tanaman, kemudian jenis gerakan yang dilakukan, dan bukti yang mendukungnya seperti apa. Ini silahkan dibuat di rumah, tugas di rumah. Gampang ya, tanaman yang di sekeliling rumah aja. Nah, ini pasti banyak ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini kelas 8 bab 1. Mudah-mudahan paham, dan kalau masih belum paham silahkan boleh via Japri hubungin Bu Malin, dan ini salah satu tugasnya, dan jika belum mengerti juga boleh tanyakan ya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.